Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dalam 24 jam terakhir, market nggak terlalu bergerak. Ya, peningkatan tipis, super tipis, 0,03%. Dengan total market cap mencapai di angka 2,18 triliun US dollars. Nah, sebelum kita lanjut, seperti biasa gue ingatkan lagi, cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like dan juga mengklik hub button in every videos. Sip, kita masuk ke chartnya. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, ya BTC kemarin ngedoji. Ya, jadi dia, bergerak sih, tapi hanya 0,04%. Ya, jadi drop dari 63.558 ke close-nya angka 63.531. Begitu. Jadi bahkan nggak sampai $100 perbedaannya dari open ke close. Ya. Tetapi bukan berarti tidak volatile. Volatile. Seperti yang kita bisa lihat di sini, wick terendahnya mencapai di angka 62.761. Berarti artinya retest ke support, ya. Nah, di waktu bersamaan, ya, di hari yang sama dia retest juga ke 64.064, di mana dia wick tertingginya mencapai di angka 64.349. Jadi BTC secara weeknya membuat higher high lagi, ya. Nah, tapi baik lagi, ya ngedoji seperti ini, ya walaupun dengan sedikit body, ya ini menunjukkan bahwa ada kebingungan. Apalagi wick ke atas dan ke bawahnya nggak terlalu berbeda jauh, begitu. Jadi efeknya mungkin seperti an even worse spinning top, begitu. Kalau spinning top masih ada bodinya dikit. Ini benar-benar di tempat yang kurang lebih sama, begitu, menunjukkan ya market benar-benar bingung, begitu. Dan ini uniknya nggak cuma terjadi di BTC. Kalau kita lihat ya di Nasdaq, S&P, Dow Jones, ya mungkin mereka sih yang satu-satunya doji cuma Dow Jones. Tetapi Nasdaq, S&P, dua-duanya membuat juga spinning top. Nah, lagi-lagi spinning top ini artinya ada kebingungan di market. Mau kemana nih? Ya, apakah mau melanjutkan momentum kalau di BTC berarti momentum bullishnya? Apakah Nasdaq, S&P, Dow Jones lagi berusaha untuk kembali memecahkan struktur, begitu? Ya, tapi sekali lagi ini menunjukkan adanya kebingungan. Mau kemana nih? Ya. Nah, kenapa Bang? Kok bisa bingung? Ya karena begini, ya karena masih banyak yang nunggu US, ya. Jadi seperti yang kita bisa lihat, update terbaru adalah US ini apa namanya yang paling baru ya. Ini kan sebentar kita cek dulu. Ini nih ya. Jadi dari US kan terakhir katanya lagi menunggu agreement antara US dengan Iran, begitu, bahwa ada optimisme, ya ada optimisme bahwa ini akan deal akhirnya, ya. Tetapi kebingungannya tetap berjalan ya karena begini, ya oke, ya katanya sih bakal damai, tapi tiba-tiba berita selanjutnya adalah US tiba-tiba menjatuhkan one way attack drones dari Hormuz, begitu. Nah, masalahnya one way attack drone ini juga berarti dikirim oleh siapa? Ya kemungkinan besar Iran juga, begitu kan, ya. Seperti yang kita bisa di sini nih, ya. Has down multiple Iranian one way attack drones, begitu. Jadi ya ini adalah tema dari Iran US. Seperti mau damai tapi enggak, ya, dan masanya ngocok-ngocok market. Wah, kayaknya damai ya. Nih, ya, dan ini juga tentu berkorelasi juga dengan crude oil, ya. Kita bisa lihat kemarin-kemarin waktu semakin berita US Iran semakin damai itu turun. Nah, nanti kita lihat nih hari Senin. Apakah ini akan berlanjut lagi nih, ya? Apakah akan ada serangan balik mungkin dari Iran dan seterusnya. Jadi ya at this time, ya, kayak gue udah nggak terlalu surprise kalau tiba-tiba jadi memanas lagi, begitu. Ya, jadi we have to take it with a grain of salt, ya. Dan makanya kenapa gue relatif nggak terlalu pengen bahas kemarin-kemarin, cuman karena ya ada lagi ya sudah deh gue bahas juga, ya. Tapi penekanan gue adalah satu, ya ini tercermin dari di market juga, mereka bingung ini mau gimana, begitu. And this is not the first time, begitu, ya. Ya kita doa aja semoga mereka bisa cepat beres permasalahannya, karena ya kalau dari segi kemanusiaannya mau berapa banyak lagi yang mati orang, begitu kan. Nah, kalau dari segi ekonominya, ini Hormuz buka tutup seperti ini, ya, ini akan bisa membuat ketidakpastian crude oil, begitu, ya. Crude oil bisa, wah lu lihat sendiri deh, wow begini ya, udah kayak detak jantung, begitu, selama 2026 ini, ya. Jadi ya balik lagi, semoga cepat beres deh, karena kalau ini beres market akan lebih predictable lagi, gitu, ya. Sip. Selanjutnya kita masuk dulu ke BTC. Nah, untuk ya fokus lagi ke BTC.
secara TA-nya ya kita lihat apakah dia akan tetap ke reject oleh 64.000 lebih 64 USD atau dia akan masih bisa bertahan juga gara-gara 62.700-an ya. Jadi simpelnya ini adalah duel antara 64.000 lebih 64 USD dengan 62.771. Kita lihat siapa yang menang ya. Kita lihat siapa yang menang dan ya kita ada setup nih karena kemarin retestnya ke support dan juga resisten di hari yang bersamaan, berarti akan ada 2 setup sekaligus yang kita bisa pasang. Which is nanti kita bahas di bagian belakang ya. Di mana kita akan setup futures maupun spot. Oke, selanjutnya weekly close. Nah, dalam satu hari lebih 22 jam lagi, kita akan weekly close. Pertanyaannya adalah apakah kita akan bisa tetap bertahan di atas dari MA 200 atau tidak ya. Wah bang, kalau bisa bertahan terus dari MA 200, mungkin nggak bang ini bisa menjadi kasarnya apa ya, fondasi dari nanti rally di Juli. Mungkin saja ya, karena nggak kerasa nih kita sudah mau pertengahan bulan, gila ya cepet banget satu bulan tuh wah ya, sekarang udah tanggal 13 Juni. Nah, jadi ya mungkin juga, tapi baik lagi ya, walaupun itu ada kemungkinan seperti itu ya, kita ya ada argumen ini udah setengah bulan ya sama, tapi kita masih punya setengah lagi kan. Nah setengah bulannya lagi ya lu bisa lihat sendiri. Ini emang drop dalam waktu berapa lama? Cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuma 6 hari. Arguably kayak seminggu lah. Cuma kayak seminggu bisa terjun payung seperti ini. Gitu kan. Nah apalagi ya kita masih punya waktu lebih dari 2 minggu gitu kan. Jadi masih banyak sekali hal yang bisa terjadi. Contoh ya. Kalau kita ngomongin resisten kuat MA 20. Ya si tukang pukul. Nah ini nggak tahu nih. Yang tahu joke ini mungkin yang OG yang udah lama sekali di TCI ya. Karena kita dulu sering sekali bahas MA 20 sebagai si tukang pukul tuh di 2022 ya. Ya tapi sebenarnya berfungsi sama seperti sekarang juga sih. Tuh tukang pukul kan. Nih udah drop 50 dan 20. 20 tuh biasanya jadi enforcernya. Jebret lower low ya. Nah udahnya kalau udah waktunya dia sideways, nah mulai ke reclaim ya. Nah mulai ada dikasih harapan, mulai ada yang berharap ya. Ya well sebenarnya kalau kita ngomong waktu dodonya ke reclaim bener nggak ada bukan support tapi ada momentum yang kuat. Ada, ini faktanya nih. MA 50 dan 20 ke reclaim, apa yang terjadi? Nguat, berhasil membuat higher high yang signifikan lebih tinggi daripada sebelumnya kan. Nah tetapi in a bear market that higher high itu limited begitu ya. Ya kebalikan kayak begini, kita coba pikir logikanya beneran nggak sih kebalikannya dari bull market. Nah kalau bull market pola seperti itu di momentum bearish ya, seperti yang kita bisa lihat di sini nih contoh ya. 50 20 jebol, apa yang terjadi? Drop ya, tapi dropnya limited, nggak sampai jadi bear market begitu kan ya, bisa naik lagi dan seterusnya ya. Jadi kalau mau super simpel sih, lu bayangin bear market tuh kayak kebalikan dari bull. Cuman ya masalahnya apa? Yang bikin jadi nggak biasanya adalah bull market tuh 3 tahun. Jadi orang sudah terbiasa 3 tahun merasakan bull, tiba-tiba harus transisi ke bear selama setahun jadi nggak siap. Begitu. Ya sama kayak orang udah kebiasaan makan pakai tangan kanan nih ya. Anggap nih misalkan dia umur 100 tahun ya. Total 100 tahun. 75 tahun dia makan harus pakai tangan kanan terus set kanan ya. Nah, lalu udahnya 25 tahun lagi dipaksa pakai tangan kiri ya pasti susah kan ya, canggung gitu kan. Nah, ya mirip-mirip kayak begitulah. Padahal sebenarnya patternnya seperti dibalik aja begitu ya. Nah, buat orang yang sadar hal itu ya lebih nggak capek begitu di market ya. Ya paling capeknya ngeliatin orang yang tebak-tebakan gitu kan ya. Mending tebak-tebakan cuma dia sendiri, kadang-kadang tebak-tebakan dijual lagi tebak-tebakannya gitu ya. Ya well, lagi-lagi lah ya. Ya mereka sih ya akan coba aja terus untuk menjual bullshit gitu ya. Para dukun tuh akan jual. Ya kalau bisa dijual tai mereka sendiri gitu ya. Ya tapi faktanya selama masih ada yang beli itu tai, ya akan dia jual. Begitu ya. Nah, makanya jangan gampang lupa ingatan begitu. Ya, jangan gampang lupakan klaim-klaim yang deterministik dari mereka. Sudah bottom ya, kalian tidak ikut saya ketinggalan begitu ya. Wah, 100x di depan kita. Ayo jangan mau kelewat ya. 100x tidak. Apakah ini sudah berhenti dari bear market? Tidak. Apakah kita nggak pernah nembus lagi 60.000? Kan ada tuh dulu ya yang bikin statement seperti itu, nggak akan tembus lagi 60.000 karena kita sudah bottom di Februari gitu ya. Tembus nggak? Tembus.
Ingat, market don't give a shit what you think. Ya, justru kita harus balik, kita harus pikirin gimana market akan bergerak. Ya, kira-kira mau seperti apa, statistiknya seperti apa. Bukan dibalik apa yang kita inginkan, terus kita impose on the markets. Markets will just give you the middle finger. Itu loh. Ya, oke. Sekarang ya udah kita lihat, dan kalau ngomongin struktur masih bullish ya, karena kan sudah terkonfirmasi reversal dan tidak terbentuk lower low juga ya. Bahkan kalau mau ngomong week kemarin berhasil membuat higher high, tetapi apapun itu momentum ini nggak terlalu kuat begitu ya. Ya mungkin kalau sampai dia bisa naik lagi ke atas dengan signifikan butuh bom fundamental ya. Mungkin inilah kalau sampai benar-benar damai akhirnya, nggak tahu bagaimana ini perang karet yang super elastis ini akhirnya beres juga gitu ya. Nah mungkin saja itu bisa membuat crude oil terjun payung dan akhirnya membuat orang-orang lebih siap dengan resiko besar begitu. Dan ya mungkin salah satunya masuk ke BTC begitu ya. Tapi andaikan itu terjadi pun hati-hati ya, ingat statistik gitu ya. Sip. Ethereum ya, kita bisa di sini setup short kita dalam keadaan profit lagi floating plus ya. Ya tinggal kita lihat apakah dia akan kena target TP atau tidak begitu. Dan untuk setupnya nanti lagi-lagi lah kita di belakang ya. Tapi intinya gue yang ngomong dulu, shortnya udah kena. Ya, at least buat lo yang masang. Kalau yang nggak pasang jangan dipaksa ya. Oh aduh ketinggalan paksain ya. Taunya dia naik lagi, panik sell. Aduh ya, please harus punya SOP ya. Sip. Hari ini ya nggak ada apa-apa ya, karena ini hari Sabtu. Besok kita bahas untuk seminggu ke depan. Oke, next DXY. DXY kemarin berhasil daily close di atas dari 99,763. Ya berarti ya walaupun kemarin lusanya tanggal Kamisnya sempat melemah ya dengan cukup signifikan. Ya tapi dia diklaim lagi nih struktur 99,763 ya, sempat jebol jadi sekarang berhasil lagi. Apakah ini hanya fake out, apakah ini hanya tarik nafas untuk lanjut lagi ke atas, we'll see. Tapi apapun itu, andaikan DXY meningkat dengan signifikan, the usual correlationnya adalah risk on asset termasuk Bitcoin akan cenderung melemah atau relatif melemah. Kenapa bang? Apa urusannya? Ya gua tanya, ini denominasinya pakai apa? Apakah BTC Zimbabwean dollar? Bukan kan? BTC USD. Ya US dollars kan? Ya otomatis lah USD di XY ini indeksnya akan berpengaruh terhadap aset-aset yang didominasi dengan BTC. Bahkan kalau kasarnya kita mau ngomong, aset yang tidak langsung didenominasi sama dolar pun arguably tetap punya efek apabila dengan si dolar itu ada peningkatan kekuatan dari dolar, karena ekonomi global itu sudah terlalu terconnected satu sama lainnya begitu. Jadi ya walaupun sekarang udah nggak terlalu banyak sih yang ngomong, gue masih ingat banget dulu tuh masih ada yang kayak gue sebutnya apa ya, dollar denier lah ya. Wah nggak ada urusannya dolar ya, kita kan mikirnya BTC. Ya konyol sekali kan dipikir-pikir ya. Oh ini kan BTC nggak ada urusannya sama dolar. Ya BTC-nya ini 63.500 tuh apa against dolar kan, satu kepingnya sekian gitu. Nah jadi ya lagi-lagi lah begitu. Itu sama aja kayak kita ngomong tenang saja itu kentang ya, nggak ngaruh rupiah mau kuat mau lemah, nggak ngaruh kan, kentang ya kentang ya. Nggak, kentang ini harganya berapa, oh ya harganya sekian misalkan. Ini jujur gue nggak tahu harga kentang berapa ya, misalkan 1 biji 5.000 gitu ya. Ya kalau rupiahnya melemah terus ya jadi lebih mahal kan gitu loh. Nah ya itu ya itu mungkin orang-orang yang bingung dengan hal itu, atau orang-orang yang masih percaya bahwa dolar tuh nggak ngaruh ke BTC, itu mungkin sama seperti orang yang percaya bahwa dolar menguat nggak ngaruh di kampung begitu mungkin ya. Tapi not bad ya, not bad. Kemarin mulai turun ya, katanya tuh apa namanya si Danantara tuh apa sih, obligasi dia atau apa mulai katanya laku ya. Bagi gue jujur, gue pribadi nggak tahu ini apakah bisa terus bertahan atau enggak gitu, karena kalau menurut gue the biggest problem with our government now gitu adalah people like trust in Indonesia gitu. Mereka udah sulit percaya dengan pemerintahan kita sekarang, sulit percaya dengan our government's expenditure gitu ya. Nah jadi I don't know, is this gonna really fix the economy, is it gonna really fix our currency, or it's just gonna prolong the inevitable begitu. Nah well let's see seperti apa ya. Tapi ya kalau gue pribadi sih
mau diputer-puter seperti apapun, gue udah bilang dari dulu stance gue lama, yang udah dari lama adalah apa? Rupiah tuh sangat konsisten. Kalau lu hold selama jangka panjang, lu akan kehilangan daya beli. Gitu. Ya itu gue lihat patternnya terus menerus dari gue kecil, dan gue tanya ortu gue pun sama, begitu. Ya, bisa nggak bang menguat? Oh bisa, ada ya kayak sekarang kan relatif menguat dibandingkan dengan 2 minggu lalu atau seminggu lalu kan, ya dong, ya relatif menguat. Tapi masanya kalau ya kita ngomong, misalkan gua hold aja, ya gua hold dolar versus rupiah dari zaman misalkan 2000 awal gitu ya. Ya dari 2000 awal ke sekarang ya lu megang dolar lu cuan, padahal dolar sendiri bocor. Artinya apa kan? Artinya ya lu megang rupiah for the long run is a bad strategy. Begitu, at least kalau lu mau megang rupiah minimal dapat yield di dalamnya, jangan cuma megang doang. Begitu. Ya. Oke. Sip. Next, ya kita masuk tinggal ke buy limit ya. Oh sorry, BTCD. BTCD kembali meningkat lagi. Ya kita lihat apakah dia akan retest skema 20 di daily atau tidak ya. Tapi andaikan dia retest dan reject pun bukan alasan untuk kalian all in di alts ya. Dan please jangan ada yang berpikir, wah ini nih waktunya kita masuk, alts akan mengubah hidup saya akan all in. Please jangan jadikan ini satu tempat judi gila gitu. Serius jangan ya. Terlalu banyak orang-orang yang berharap gitu ya di alts even in a bear market ya. Itu terjadi di cycle kemarin 2022 ya. Terjadi juga di cycle pertama gue di 2018. Ya itu salah satu alasannya kenapa gue hold beberapa alts gue, karena dibilang tenang aja, ini akan balik lagi dan lebih kuat lagi daripada BTC. Balik lagi dan lebih kuat daripada BTC? Jawabannya adalah tidak. Begitu ya. Nah, itu juga pattern yang sama yang terjadi di 2022 gitu. Walaupun ada beberapa yang dulu kasarnya melawan, ya nggak sampai 0, tapi performanya signifikan lebih jelek dibandingkan BTC. Jadi lu kasarnya ngambil resiko lebih gede tanpa potensi cuan atau return yang besar gitu kan. Ya that's bad begitu loh, ya kan? Lu ambil resiko besar kan berharap potensi cuan lebih gede kan. Nah, ini secara statistically speaking ini lagi against lu. Jadi kalau lu ngambil di alts itu potensi lu cuan lebih kecil ya, tapi resiko lebih gede. Waduh. Ya, kalau menurut gue pribadi nggak make sense. Begitu. Ya, walaupun bukan ngomong semua ya, bisa aja ada 1, 2, 3 segelintir alts minoritas yang enggak ternyata berhasil gitu cycle selanjutnya menguat. Ya, tetapi itu minoritas, bukan mayoritas. Kalau mayoritas faktanya banyak alts yang terus outperform BTC dari bear market ke selanjutnya ke cycle selanjutnya, oh ya gue hajar di alts, tapi data tidak seperti itu. Jadi ya makanya gue stick with Bitcoin, the safest play. Even the safest play is quite risky gitu loh BTC dalam kondisi sekarang, apalagi alts gitu ya. Sip, tinggal masuk ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar lo pesan-pesan sponsor kita pada hari ini. Today's brought to you by Bybit, di mana kita bisa trade berbagai macam asset class. Yes, asset class. Nggak hanya kripto ya, tapi tetap kripto masih menjadi yang paling utamanya. Dengan adanya Bybit TradFi Trading, kita bisa juga trade forex, metal, oils, indices, stocks, dan banyak lagi. Jadi buat lo nih yang mungkin ngerasa, aduh di masa-masa seperti ini kayaknya boleh nih pengen nyoba aset kelas lain. Nah, boleh pertimbangkan untuk menggunakan Bybit TradFi Trading ya. Tetapi buat lo yang nyaman di kripto, tenang ya. Semua tools sudah disediakan oleh Bybit ya. Mulai dari yang paling simple, lo pengen trade spot ya bisa. Lo mau trade futures bisa ya. Dan di sini juga lo bisa settle-nya di USDT maupun USDC. Dan buat toolsnya sendiri ya lengkap, mulai dari copy trading ya, lalu juga di sini ada Trade GPT ya, di mana lo bisa trade menggunakan AI, trading bots ya, dan juga bahkan buat lo yang mungkin ngerasa aduh bang, gue belum pede nih bang trading futures, gue pengen latihan dulu ya, lo juga bisa pakai demo trading di sini. Jadi sangat lengkap sekali ya. Dan jangan lupa juga ya berbagai macam reward yang lo bisa dapatkan ya. Mulai dari welcome gifts, lalu event-event tertentu ya, silakan lo bisa pilih dan setiap bulannya mungkin bisa ada yang baru-baru lagi juga ya. Dan juga ya di sini lo bisa juga belajar berbagai macam hal mengenai kripto dan bahkan lo bisa earn sampai 20 USD at least for now ya. Nanti kedepannya mungkin ada event-event lain. Sip. Jadi buat lo yang tertarik untuk menggunakan Bybit, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di
Bybit. Pertama kita masuk dulu ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini terjadi retest di dua tempat, support dan resisten di hari yang sama. Artinya kita ada long dan short ya setupnya. Yang pertama yang lebih dekat dulu adalah setup short. Jadi kita bisa limit di angka 64.000 lebih 64 USD. Mau dibulatkan 64.000 pas juga boleh ya. Nah, itu setup pertama. Jadi apabila terjadi retest kedua di sini, kita bisa buka posisi short dan target TP kita di angka 62.771. Nah, apabila kena di sini, kita ada option juga untuk buka lagi posisi long. Nah, posisi longnya itu di angka 64.000 lebih 64 USD ya. Nah, jadi itu ya setup untuk di BTC, fleksibel nih. Lu mau buka dua-duanya boleh, mau cuma pilih salah satu juga boleh ya. Tapi intinya apa? Harus punya targetnya di mana ya. Jangan ntar aja deh kalau gua udah cukup, nggak akan pernah cukup. Spoiler alert ya. Nah, untuk posisi spotnya 62.700 boleh skip nggak bang? Boleh, terutama buat lo yang ngerasa gue udah beli di sama 200 bang, gue sekarang tinggal nunggu apa? Tinggal nunggu nih stasiun selanjutnya. Boleh, stasiun selanjutnya kan berarti di sekitar 52.500 ya. Iya, sekitar gitu lah, 52.500-an ya. Nah, itu adalah stasiun kedua. Stasiun ketiga itu di minus 30% dari EMA 200 di angka sekitar 43.200-an. Lebih konservatifnya boleh dinaikin ke 44.000 aja. Begitu berarti kan ya di daerah sini ya. Jadi biar ya takutnya mepet gitu loh ya. Udah, itu untuk spot di BTC. Next, kita geser ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum kita bisa di sini posisi short kita dalam keadaan profit. Untuk sekarang harga running itu berarti profit sekitar ya 1,2-1,3%-an ya. Nah, target TP-nya ada dua, di 1619,5 dan di 1568,7 ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT pada hari ini. Nah, selanjutnya lebih ke penutupan aja ya, karena wejangan gue mostly udah gue biasain coba taruh di depan juga, karena buat yang baru-baru mungkin nggak sampai akhir banget nontonnya ya. Jadi ini mungkin sedikit lebih ke bonus wejangan buat para OG TCI lah begitu ya. Hari ini yang ingin gue bahas, yang ingin gue ingatkan adalah mengenai budgeting ya dalam masa-masa seperti ini ya. Mungkin dulu ekonomi kita nggak sejelek ini, lu masih get away with it, lu nggak budgeting ya, masih mepet-mepet lah bang, masih ada duit gitu di akhir bulan ya. Nah, tapi mungkin sekarang dengan daya beli kita semakin buruk, lu aduh bang habis total bang. Nah ya ini mungkin adalah wake up call untuk mulai budgeting. Wah tapi bang, gue gaji nggak gede-gede amat bang ya, cuma UMR atau lebih di bawah UMR dan seterusnya. Gini ya, budgeting itu soal mindset. Karena kalau lu nggak biasakan, nggak akan pernah lu lakuin begitu. Gue udah budgeting dari gua pertama kali dapat uang jajan di SMP ya. Dulu gua di SD di sekolah gua nggak boleh jajan, itu bentuknya langsung udah ada kantin gitu. Nah SMP mungkin buat sekalian dari awal dari lumayan muda disuruh untuk budgeting ya, jadi boleh di sekolah gua mulai boleh jajan begitu. Nah gua udah membiasakan budgeting tuh dari SMP begitu. Jadi udah dari awal tuh oke, gua mau target tuh berapa persen yang gua pakai untuk ya. Kalau waktu dulu sih lebih keinginan ya, karena ya zaman SMP SMA kebutuhan apa sih ya, paling kalau mau push it ya paling yang bentuknya makanan mungkin jadi kebutuhan begitu. Tapi udah ada budgeting berapa persen yang gue mau save dari ya bukan penghasilan ini, dari duit jajan gue begitu. Nah itu terbawa sampai sekarang begitu. Nah jadi apa, jadi itu harus dibiasakan, karena kalau tidak dibiasakan nggak bisa begitu ya. Tapi bang, gue save 10%, 20% juga cuma paling berapa sih dari gaji gue? Wah enggak lah, gue tuh bukan kayak orang kaya yang begini, saving sedikit bisa. Nggak gini, jangan mengeluh seperti itu terus ya. It's getting old gitu ya. Gini, gue ya sebagai umat Kristen gitu ya, gue ada satu cerita yang sangat nempel di otak gue. Nah ini gue nggak tahu apakah di saudara-saudara gue yang Muslim juga ada cerita yang sama ya, karena kita cukup banyak cerita yang sama nih ya. Nah jadi mengenai satu hamba dan talenta ya, bukan cuma satu sih, beberapa hamba ya. Jadi ada satu tuan yang sangat kaya ya, dia memberikan ke beberapa hambanya berbagai macam jumlah talenta lah. Ada yang dikasih 1 talenta, ada yang dikasih 2, ada yang kasih 5 dan seterusnya ya. Nah, yang dikasih 5 berhasil jadi 10, yang dikasih 2 berhasil jadi 4. Nah, tetapi hamba yang 1 talenta ini ngerasa dia bersungut-sungut. Ini curang sekali. Kenapa hamba-hamba lain dapat 2 talenta, dapat 5 talenta, saya cuma dapat 1. Wah, udahlah.
Ini disuruh dikembangkan, enggak lah, gua kubur aja, gua kubur talentanya, yang penting nggak hilang, gitu ya. Lalu saat tuannya balik, apa yang terjadi? Yang dari 5 jadi 10 diberikan penghargaan, wah, diberikan apresiasi luar biasa. Dan ya, yang diberikan 2 talenta nggak jadi 10 tuh, cuma jadi 4, lebih dikit dong daripada 5. Tetapi dia juga sama mendapatkan pujian ya dari tuannya. Ya, tidak lebih sedikit dibandingkan dengan yang 5 jadi 10. Yang satu-satunya dikutuk dan satu-satunya yang dihukum oleh tuannya adalah orang yang mengubur talentanya. Ya. Dan dia bersungut-sungut terhadap tuannya. Dia ngomong apa? Tuhan tidak adil. Ya, saya hanya diberikan 1 talenta, yang lain diberikan 2 dan 5. Ya pantas saja mereka bisa berkembang. Ya tapi siapa? Tuhan nggak pernah nyuruh kita 1 jadi 20, 1 jadi 10, nggak pernah. Yang Tuhan inginkan adalah kita mengembangkan talenta kita. And by the way, talenta itu dulu adalah satu satuan hitung uang, dan itu luar biasa besar. Jadi even one talent is so big sebenarnya. Ya, tapi kitanya saja tidak mau mengembangkan. Begitu. Jadi selain dari kita bisa untung juga secara financial dan lain-lain ya, tapi ya ingat juga itu adalah sebenarnya bisa dibilang kayak perintah Tuhan juga. Ya, kita harus mengembangkan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Jangan kita kubur. Karena kalau kita kubur ya, in our judgment day ya, di hari penghakiman kita akan dipertanyakan, ini talenta yang diberikan jadi apa? Gitu. Ya. Sip. Gua harap nih kena ya, karena gua sering sekali mendengar orang, bukan ke gua spesifik sih, gua ngeliat di sosmed dan lain, gua sih penghasilan dikit lah gini-gini. Enggak, it's not about that. It's about can you improve ya, can you improve your life gitu. Lu misalkan lahir nih, tadinya 1, lu bisa jadi 3 nggak? Bisa jadi 2 nggak? Udah itu aja, jangan mikirin lu jadi 10. Ya kayak gue juga gila kalau gue berpikir gue harus bisa sampai sebesar 9 naga, itu sinting. Ngejarnya tuh nggak masuk otak begitu kan. Ya udah jangan kayak begitu. Yang penting kau lebih baik nggak daripada sebelumnya. Udah itu tugas gue beres. Begitu. Ya, semoga ini mengubah mindset lu. Gitu karena serius. Mindset is everything. Mindset is a lot more important than technical analysis. Lebih penting daripada fundamental. Walaupun setiap cukup sering ya rata-rata kalau kita bahas mengenai mindset itu banyaknya orang bosen. Udahlah, ngapain sudah, pokoknya udahlah yang teknis-teknis aja. Tapi percaya atau enggak, mindset itu ya jauh lebih berharga dibandingkan technical skills. Gitu. Karena dengan mindset yang tepat, lu akan secara otomatis mencari technical skills dan fundamentals. Lu akan mencoba untuk mengerti, begitu. Ya, oke, udah kepanjangan ya. Dan lagi poin ini kan bonus session ya sebenarnya. Karena mostly wejangan yang teknis gue udah lebih di depan, gitu. Yang di belakang ini lebih ke untuk para pencinta TCI yang OG, gitu ya. Oke, udah gitu aja. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.